Bung Karno tidak kena dengan peluru itu, granat tidak mati, ditembak tidak mati. Istilahnya saya diantar tapak Oh, di guha. oh berarti Abah pernah dekat dengan Presiden Soekarno, Bah? Ya pernah. Pernah dimintain tolong gitu berarti sama Iya, Presiden? Masya Allah. saya mati jelas. Padahal saya lagi merantau. Nah, ketemu-temu dengan orang yang pendek-pendek, 6 orang. Ditanya sama saya, mau kemana kamu? Katanya mau ke Siratul Mustaqim. Nah, saya ikut. Nah, boleh katanya. Baru satu langkah saya ada yang memanggil. Anak-anak ke sini semua, itu ambil orang. Saya dipanggil sama orang tersebut. Entah siapa, entah malaikat, entah apa. Terlihat saya orang itu. Nah, terus orang itu yang 6 berangkat mau ke Siratul Mustaqim. Saya diperiksa. Kamu mau kemana? Pikir saya, Pak, begini. Saya mau cari ilmu yang sejati, yang mampu, yang dapat dikatakan sama saya. Begitu dikatakan, bisa laksana. Kata saya, ilmu mana yang bisa dipakai sama saya? Katanya berat membelinya. Berapa juta? Kata saya, bukan dibeli sama uang, harus sama takwa kamu. Nah, dia dikasih saya ilmunya. Yang satu laturikul absoro kabsulwati polobir. Yang kedua saya waja'alna min baini aidihim sadan wa min sadan paksanahum paum layu becirun. Langsung dikasih lagi membaca Fatihah 10 kali. Dan alif lam mim yang satu-satu hurufnya 7 kali, yang 7. Alhamdulillah saya digerebek dengan Belanda. Saya masih mampu, tidak mati. Kalau di Kalimantan sana kan katanya Mando bisa terbang. Ya. Dan kalau di sini Abah bisa menerbangkan bambu runcing. Nah itu berarti memang benar ada, Abah? Ya ada. Sebab sekarang juga kalau lagi mau diberangkatkan TNI ke Timur-Timur, Iya. ke Makassar, suka datang ke saya. Masya Allah. Jadi minta dibekelin dulu. Minta dibekelin, jaga dirinya. Ya, terima kasih teman-teman masih setia bersama channel kami gitu ya, dan kami masih bersama Abah Iding, seorang veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia yang mempunyai ilmu-ilmu kebatinan, ilmu-ilmu yang berada di luar nalar dan tidak biasa. Dan di video sebelumnya Abah bercerita kalau Abah ini pernah dibredel oleh Belanda dan tidak mati karena mempunyai ilmu kebal. Belum lagi bambu runcing yang beliau terbangkan untuk mengalahkan para Belanda sampai mereka mati semua di tempat, bercucuran darah. Dan di video kali ini kita akan lebih fokus lagi untuk bertanya tentang ilmu kebatinan atau ilmu yang di luar nalar yang dimiliki oleh Abah Iding. Ya. Ya, Abah Iding di video sebelumnya pernah bercerita kalau Abah Iding ini mendapatkan ilmu-ilmu sakti karena dan dapatnya itu ketika Abah Iding mati suri. Boleh diceritakan, Abah? Iya, saya kali-kali saya mati suri. Nah, kata orang lain yang di rumah orang tua saya mati jelas. Padahal saya lagi merantau. Nah, ketemu-temu dengan orang yang pendek-pendek, 6 orang. Ditanya sama saya, mau kemana kamu? Katanya mau ke Siratul Mustaqim. Nah, saya ikut. Nah, boleh katanya. Baru satu langkah saya ada yang memanggil. Anak-anak ke sini semua, itu ambil orang. Saya dipanggil sama orang tersebut. Entah siapa, entah malaikat, entah apa. Saya tidak tahu namanya. Nah, kali-kali tanya itu orang itu, mau kemana kamu? Saya mau ke Siratul Mustaqim. Kata saya ikut. Boleh katanya. Baru satu langkah saya itu dipanggil sama orang. Terlihat saya orang itu. Nah, terus orang itu yang 6 berangkat mau ke Siratul Mustaqim. Saya diperiksa. Kamu mau kemana? Pikir saya, Pak, begini. Saya mau cari ilmu yang sejati, yang mampu,
yang dapat dikatakan sama saya. Begitu dikatakan bisa laksana, bisa tercapai ilmu itu. Kata saya begitu, langsung mula-mula saya dikasih ilmu untuk kena purah Racun. racun orai kayak ning Anti bisa. ini kayak babak kawur bayongbong. Oh. Nah, mencari itu. Nah, sudah begitu langsung saya berangkat lagi. Ketemu lagi dengan orang. Kata saya, ilmu mana yang bisa dipakai sama saya? Katanya berat membelinya. Berapa juta? Kata saya, bukan dibeli sama uang. Harus sama takwa kamu. Nah, dia dikasih saya ilmunya. Yang satu, laturikul absoro gabsuruati polobir. Yang kedua saya, waja'alna min baini aidihim sadan wa min sadan pagsanahum paum layu bisirun. Langsung dikasih lagi membaca Fatihah 10 kali. Dan alif lam mim yang satu-satu hurufnya 7 kali, yang 7. Alhamdulillah saya digerebek dengan belana, saya masih mampu, tidak mati, masih berlawan. Begitu. Bahkan belananya kabur, takut. Karena di Brondong saya tidak dapat. Setelah itu, Bah, berarti tadi sudah diceritakan ya, Bah. Yang pertama itu ilmu supaya kebal dari racun. Ya. Gitu ya. Kebal dari racun, dan yang kedua ilmu kebal dari serangan gitu ya, Ya. dari tembakan. Ya. Nah, setelah itu Abah bangun atau bagaimana? Saya bangun pulang, sudah beres mah. Saya sudah datang di rumah, saya diberi tugas dari Kodim harus megang lagi senjata. Enggak, maksudnya mohon maaf, Bah, kami potong. Kan tadi Abah dapat ilmunya kan waktu Abah mati suri. Ya, Itu kan maksudnya sesudah dapat ilmunya di alam sana, Abah kebangunnya setelah dikuburkan apa masih dimandikan, maksud seperti itu? saya tidak ingat, tapi kata orang lain saya sudah dimandikan, sudah dibungkus. Sudah 1 minggu saya Oh. tidak dikubur. Berarti setelah kebangun dari mati suri, tiba-tiba Abah mendapatkan ilmu kesaktian yang Ya. tadi Abah sebutkan. Ya, Berarti Abah mah mendapatkan ilmu itu langsung dikirim, apa maksudnya langsung belajar dari alam sana, mungkin seperti itu. ya. Nah begitu langsung berhubung ada belana menjajah, Langsung dipakai. dipakai sama saya mengantem belana. Belana ke satu habis, datang Jepang menyerang Belanda. Belanda kabur, Jepang datang. Jepang datang ke Pulau Jawa merusak, merintahkan moe kepada masyarakat. Padahal dia mau mengambil kekayaan di Pulau Jawa, diambilkan negerinya. Saya laporan ke Bung Karno, Pak, berhubung Jepang merusak, kekayaan habis, dari Pulau Kelapa, Inten Berlian habis, digali sama Jepang. Apa baiknya Pak kalau diatum saja itu daerah Jepang? Nah, Bung Karno menyuruh ke Hiroshima, dibom atom negara Jepang. Pulang Jepang, datang lagi Belanda kedua. Teman-teman lagi saya melawan Belanda. Sampai ditugas di Loyang, saya memegang senjata. Kalau bahasa Sunda mah itu kidanto yang dibilangkannya. Tapi kalau kata Abri mah bukan. Itu Murtir 3S. Saya lagi dipipak sendiri di Loyang, digerebek lagi dengan gerombolan. Saya dilawan terus sama seorang. Mampret dia, yang matinya ada 7. Senjatanya dapat sama saya diambil. Entah saya tenaga waktu muda mah agak kuat, mengambil senjata begitu berat juga. Nah, Abah, pada saat itu sampai sekarang yang Abah kuasai itu ilmu apa saja sih yang dipakai perang itu, Bah? Ya ilmu itu yang tadi dikatakan. Oh, ilmu ngalengit, ilmu Ya. menghilang, Ya, ilmu kebal, ya, dan mancala putra, mancala putri, Bah. ya waktu itu mah. Berarti Abah bisa menyerupai apa saja berarti, Bah?
Ya bisa mencapai apa saja waktu dulu mas saya. Kalau sekarang mah kan ilmu Tuhan mah tidak boleh dimain-main. Iya benar. Jadi nggak boleh diujubin gitu Bah ya. Iya, nggak boleh ujub. Kalau ujub kan bahaya. Berarti masih ada Bah gitu. Masih ada. Kalau misalkan ada yang pengen berguru juga bisa Bah ya. Bisa. Tapi saya ngasihnya juga pada orang yang dilihat sama saya itu orangnya bukan untuk main-main jahat. Takut disalahgunakan gitu Bah. Iya, yang kira-kira tidak disalahgunakan. Sebentar Pak, ini kan mungkin penonton banyak sekali yang tidak paham dengan ilmu yang disebutkan oleh teman saya. Jadi ilmu mencala putri itu maksudnya seperti apa Pak? Apakah Abah bisa berubah wujud menjadi apa yang Abah seperti Abah inginkan atau bagaimana Pak? Maksud dari ilmu mencala putri. Iya, ilmunya mencala putri itu cuma tidak kelihatan sama orang, sama musuh. Apa berarti seperti apa? Ilmu halimun seperti itu? Iya, kalimunan. Untuk penyamaran mungkin Bah ya. Penyamaran. Berarti Abah berubah menjadi ular, katak bisa? Nggak bisa masalah itu mah. Ya, mungkin ini mah untuk penyamaran aja ya Bah ya. Ya. Nah, Bah yang saya dengar juga Bah ini kan Abah ini segudang cerita Bah waktu berjuang. Kalau di Kalimantan sana kan katanya Mando bisa terbang. Ya. Dan kalau di sini Abah bisa menerbangkan bambu runcing. Nah itu berarti memang benar ada Bah. Ya ada. Sebab sekarang juga kalau lagi mau diberangkatkan TNI ke Timur-Timur, Ya. ke Makassar, suka datang ke saya. Masya Allah. Jadi minta dibekelin dulu. Minta dibekelin penjaga dirinya. Oh Masya Allah. Berarti emang benar-benar ini Abah orang sakti yang berjuang dulu mempertahankan negara Indonesia Iya. ya Bah ya. Berarti Bahkan Abah mungkin cukup menggerak-gerakkan tangan bambu runcing itu terbang atau gimana Bah? iya, Wow. pakai tangan aja. Jadi mungkin Dan bisa saya menjatuhkan orang dengan tangan pakai ilmu Allah. Masya Allah. Tanpa disentuh ya. Ya, Oh ya Bah, itu teh sekitar tahun berapa Bah waktu Abah jadi apa namanya itu berperang lawan itu? mulai saya tahun 41 jadi laskar di Cirebon. Laskar TNI dipimpin sama Mayor Deapani. Abah dulu mayor juga apa Bah? Pangkatnya Bah? Bukan hanya kemarin saya dikasih nama titel saya Purnawirawan. Oh. Waktu di PEN, waktu mau daftar iya veteran. Veteran ya Bah ya. Purnawirawan itu bukannya jenderal ya? Iya. Bukan mayor kalau sekarang mah titelnya. Nah ini kan Abah mengenakan seperti topi Kopassus. Nah ini saya hadiah dari PEN. Ada alur ceritanya mungkin topi Kopassus tersebut Bah? Iya, karena saya suka mendekeng-dekeng Bung Karno. Oh. Bung Karno tidak kena dengan peluru itu, di granat tidak mati, ditembak tidak mati. Istilahnya saya diantar tapak Oh. di guha. Oh berarti Abah pernah dekat dengan Presiden Soekarno Bah? Ya pernah. Pernah dimintain tolong gitu berarti sama Iya. Presiden? Masya Allah. Kan sama saya diantar itu di guha. Langsung kalau sudah tidak punya uang saya ambil ke ibunya. Berarti Bung Karno pernah berguru ke Abah juga berarti? Iya, sebelum dia menikah. Sebelum jadi presiden berarti ya? Iya, sebelum menjadi presiden. Itu kalau boleh tahu lokasinya di mana itu Bang? Guhanya Bang? Guhanya daerah Sancang, Oh Garut. di Garut. Berarti tidak tutup kemungkinan dulu Presiden Soekarno berarti menuntut ilmu seperti itu berarti? Iya, kan minta ilmu dari buaya. Karena ilmu bukan tidak benar, ilmu Tuhan, ilmu Allah, tapi kan masih tetap pikiran hangam. Karena badan kita kan kotor. Maksudnya gimana Bang? Maksudnya kotor, bukan kiai, bukan orang bersih diri, itulah. Kan menembak belana itu sudah dosa aturan mah. Jadi harus yang bersih diri. Waktu itu. Ya alhamdulillah saya ambil uang dari ibunya dijajab. Uangnya dimasukkan ke dalam lodong untuk mengambil air kawung, air ruyung.
Saya masuk di situ. Langsung diminta datang sama saya. Buaya putihnya disuruh datang merupakan orang. Cantik sekali. Buaya putihnya itu. Iya. Nah, apabila Anda katanya pada saya ada kepentingan, saya boleh samad. Dikasih saya ilmunya. Oh. Ilmunya Ibu Ratu Gandawati, Ikang Garwa Ratu Anom, Kipati Harintu Udara, Pemberat Jagatan, Langbuana Langbuani, Menyeti, Sungai Sabat, Karamatna. Datang buaya putih itu, tapi merupakan orang perempuan. Berarti Bapak Presiden Soekarno juga punya ilmu seperti ini. Ya punya. Berarti Abah yang nganterin, Iya, yang nganu nganteran tadi seperti Iya. ambil uang, iya saya. kasih bekal dan Iya. Karena dia 3 tahun. Apanya itu? Berarti Abah tuh orang terdekat Presiden Soekarno zaman dulu ya, Bah? Ya, iya. Masya Allah, luar biasa. Belum punya istri, saya sudah berdekatan. Oh, berarti masih CS berarti kayak Nono sama Adam. Iya, berarti ya? kalau zaman sekarang mah CS. Jadi mungkin seperti ini Bah. Kenapa Abah pas waktu deklarasi, apakah Abah hadir ke sana ke Jakarta? Tidak, kalau ke Jakarta mah. Proklamasi ya, proklamasi. Mungkin Abahnya ada yang tahu yang Oh, ada yang mungkin ya. tahu. Dulu mah cuma sampai kecamatan. Oh, berarti maksudnya waktu Abah dekat sama Presiden Soekarno itu tahun 2000 berapa? Tahun 9 berapa? 41 41. Berarti pada saat itu kan beliau masih masih bujangan. berjuang belum menjadi presiden. Belum. Dan mungkin Abah salah satu orang terdekat zaman dulu. Tapi kenapa Abah nggak ikut misalkan dimasukin ke kabinet? Apa misalkan cukup setelah nuntut ilmu aja Abah nggak ikut lagi atau gimana? Begini, karena disuruh saya mencari kawan untuk pasukan. Saya pulang ke kampung, mengambil orang, membawa orang, saya 9 orang ke Jogja berikut saya. Nah, di Jogja sudah banyak. Karena waktu dulu laskar-laskar itu ditangkap sama Belanda harus ke Jogja. Padahal mau ditangkap. Abah mah nggak ikut. Saya ikut di Jogja. Cuma saya lagi di Jogja dipanggil sama kepala desa. Harus mengamankan di daerah. Di daerah rusak, dibunuhan, kerumunan. Nah, sudah saya datang di desa, alhamdulillah saya bisa membereskan semua gerombolan yang motong-motong orang di kampung. Abah mohon maaf, bentuk balasan dari Presiden Soekarno setelah Abah membantu Bang Bung Karno untuk mendapatkan ilmu itu apa, Bah? Ya saya mah cuma dibalas sama uang. Berapa kalau boleh tahu, Bah? Ya kalau dulu, zaman dulu saya dikasih 3 juta. Wow. Sekarang 300-an mungkin ya. Lebih Lebih kayaknya. kayaknya. Udah Wow, masya 10 juta dulu. 3 juta. Itu uangnya masih ada Pak yang saat itu. Yang nggak ada cuma yang diberikan di tanah, ada sedikit. aset. Oh, berarti dibeliin tanah, Iya. mobil, Enggak, mobil cuma tanah. Tempat tinggal. Anak saya sudah 5, anak semua mau rumah. Terpaksa dijual lagi sama saya. Tanahnya dibikinkan rumah anak. Masya Allah, benar berarti. Emang apa namanya bayar yang mungkin kalau sekarang setimpal itu Bah. Padi juga lagi saperak, Seperak Biasa. iya. 1 pikul, Dulu mah selawai juga. bukan payu, Bah. sekintal. Selawai sama perak juga payunya. 1 sen begitu ya. Mm. Nah, itu Waktu saperak dulu. uangnya sudah rupiah, Bah, atau Masih pound Belanda. sterling atau uang apa? Uang separoh, uang kertas. Uang kencing separoh, kayak bengol, sen. Oh iya Oh dulu iya, iya benar, betul, benar, benggol. Dulu perak, ringgit, Bapak masih nyimpen nggak Bah? nggak ada. Udah dibuang untuk apa. Wow. Dan kalau rupiah itu kan di dalamnya ada emas. Oh iya kalau dulu. Kalau ringgit itu Mm. dulu. Iya. Kita kembali lagi ke pertanyaan yang tentang perilmuan ya. Jadi cara Bung Karno dulu mendapatkan ilmu untuk memerangi melawan yaitu salah satu penjajah yang ada di Indonesia ini. Mungkin Abah juga tahu tentang jati diri Bung Karno saat bertemu dengan Kanjeng Ratu Pantai Selatan, karena yang digembar-gemborkan di Indonesia tentunya Bung Karno ini salah satu orang yang memegang
Batu Merah Delima milik Ya, Nyai Loro Kidul. Itu Iya. alur ceritanya seperti apa, Bah? Sehingga Bung Karno bisa menembus ke kerajaan Ratu Pantai Selatan. Mungkin Abah boleh ceritakan kepada ya. kita Jadi tentunya, tadinya para tanya pada pemirsa ya. saya. Tadinya tanya Bung Karno pada saya. Kita akan menggempur Belanda itu harus sakti katanya. Ya lebih baik kita berangkat aja mencari ilmu keluar dari Allah. Pembantuan untuk menyelamatkan kita. Ya langsung dikasih. Itu awal pertemuan seperti apa, Bah? Awal pertemuan dengan Nyi Loro Kidul. Pertemuan langsung dia merupakan orang. Berarti datang ke sana sama Abah ke Pantai Selatan. Iya, di guha itu datang. Saya lagi duduk dengan Bung Karno. Sudah saya panggil namanya, ditarik. Dia datang, tapi Itu merupakan cara orang. memanggilnya seperti apa, Bah? Boleh dipraktekkan. Apanya? Cara memanggilnya. Memanggilnya kan itu pakai bahasa itu. Coba, Bah. Yang dipakainya Ibu Ratu Gandawati, Kanggarwa Ratu Anom, Kipati Harintu Udara, Pemerat Jagat, Tanglang Buana, Buani, yang tinggi di Pulau Banyatiri, Suket Cepat Karamatna, Incu Putu, ya, Putu ilmu. Langsung Langsung datang Nyi Loro perempuan. Kidulnya. Ya, Nyi Loro Kidulnya datang. Nah, itu sosoknya yang Abah lihat itu seperti apa? Apakah yang saya lihat kan di gambar-gambar itu cantik ya? Ya cantiknya tidak ada bangsanya, Nggak ada lawannya. nggak ada lawannya di dunia. Kayak bintang terang berketip-ketip gitulah. Wow. Pas datang memakai kereta kencana atau gimana, Bah? Datangnya dari laut aja bang, ke darat banyak, tapi sudah jadi orang. Oh, sudah jadi orang berarti. Ya, balik pulangnya lagi kayak orang, tapi sudah kena air langsung jadi buaya lagi. Sangat luar biasa ya kalau ilmu zaman dulu gitu. Ya, Mungkin kalau sekarang ilmu-ilmu tersebut bisa dikatakan hampir tidak ada atau misalkan disimpan ya, Pak ya. disimpan karena kalau orang sekarang mah banyak yang begitulah, yang minta untuk anu, Mm-mm. akhirnya dipakai nyegat orang, Ya, benar. dipakai membunuh orang untuk apa? Nah, itu ini teman-teman cerita Bapak atau Abah Iding ya tentang ilmu-ilmu sakti yang pernah beliau gunakan, bahkan pernah membantu Presiden Soekarno untuk mendapatkan ilmu. Ya, Luar biasa, namun tidak dipakai karena hanya digunakan pada saat mendesak saja Iya. gitu ya, Pak. Tadi kalau kedesak, iya. Abah ini akan seorang pejuang kemerdekaan. Apakah ada pesan-pesan atau amanah untuk para muda-mudi sekarang yang mengisi kemerdekaan, Bah? ya bisa saja, tapi tidak mungkin apa kalau tidak ditulis mah anak muda sekarang mah. Maksudnya ini pesan Pesan-pesan. untuk bangsa dan anak muda gitu. Ya kalau bangsa Papatah. pesan-pesan saya, Pak, Patah. mohon semua pemuda-pemuda menjadi penerus saya. Haruslah berjuang sampai aman resmi. Dan betul-betul merdeka ya, Iya, betul dari segala merdeka. bentuk penjajahan, bukan Iya. hanya penjajahan dari luar saja, tetapi Iya. penjajahan dari bangsa kita sendiri. Ya, Hindari. dulu juga waktu dibom di Cikini, saya lagi ada di situ lagi jualan, lagi di masjid dengan saya. Nah, itu perjuangan Abah ya, Ya, berat karena melawan bom, peluru, Iya. senjata dan lain sebagainya. Nah, Melawan kalau kanon. sekarang pemuda-pemudi isilah kemerdekaan ini dengan hal-hal yang bermanfaat iya. untuk bangsa tanah air begitu ya, Bah. Maka Abah, terima kasih Abah Ya. atas pengalamannya. Mudah-mudahan Ya. ini menjadi pelajaran. Ya. Tontonan ini menjadi tuntunan bagi kita semua. Ya. Mudah-mudahan Abah selalu sehat. Ya, Dan terakhir dengan lantang semangat, merdeka. Merdeka. Merdeka, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, singkirkan musuh. Siap. Pakai pres. Bulat.